Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Santri dalam kajian ilmu mustalahul hadis, yang pada kali ini kita akan membahas mengenai makna muttafaqun alaih. Jadi kita sebagai seorang pelajar, khususnya ulumus syariah, kita seringkali mendengarkan kata muttafaqun alaih. Nah, kadang kita ada sebagian teman-teman itu nggak tahu apa sih muttafaqun alaih itu. Kalau misal kita ngelihat, kita fahami secara arti muttafaq itu merupakan isim maf'ul ya, yang artinya muttafaq, disepakati alaihi, atasnya. Kalau misal dalam arti babasnya ilmu hadis, yaitu sesuatu yang disepakati atas kebenarannya. Misal muttafaqun alaih, misal ada hadis muttafaqun alaih. Oh, berarti kebenaran hadis tersebut sudah disepakati. Nah, di sini idza qala ulamaul hadis an hadis muttafaqun alaih. Ketika ulama hadis berkata mengenai muttafaqun alaih. Famuraduhum. Ya. Maksudnya dengan muttafaqun alaih yaitu apa? Ittifaqus syaikhain. Yaitu kesepakatan dua syekh. Yang dimaksud syaikhain di sini yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ai ittifaqus syaikhaini ala sihhatihi. Yaitu sepakatnya dua orang syekh, yaitu Imam Bukhari dan Muslim, atas kebenaran hadisnya itu. Lattifaqa al-ummah, bukan kesepakatan umat. Nah, di sini kalau misal kita dengar kata muttafaqun alaih, oh berarti Imam Bukhari dan Imam Muslim sudah sepakat kalau misal hadis tersebut sahih, ya, bisa kita jadikan argumentasi, bisa kita jadikan hujah untuk penerapan keseharian kita. Nah, kan tetapi di sini saya akan lebih masuk ke dalam ya. Jadi saya pun menukil dari kitab-kitab yang lain. Jadi untuk muttafaqun alaih di sini ulama hadis berbeda pendapat ya. Kalau misal di dalam kitabnya At-Tohan, Muhammad Tohan di sini, yaitu kesepakatan dua ulama, dua syekh, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Tapi ada ulama hadis yang mengatakan enggak hanya Imam Bukhari dan Muslim, bahkan ada yang lain, dan bukan Imam Bukhari Muslim yang makna daripada muttafaqun alaih itu. Nah, di sini saya paparkan ada 3 pendapat mengenai makna muttafaqun alaih. Yang pertama yaitu ini ittifaqus syaikhaini, yaitu Imam Bukhari dan Muslim, yang mana di sini harus ada beberapa syarat ya, yaitu ada 3. Yaitu hadis yang pertama, hadisnya itu sama. Jadi misal di dalam kitab Sahih Bukhari hadisnya kayak gini, di Sahih Muslim hadisnya kayak gini, hadisnya sama ya. Ya meskipun dalam redaksinya itu berbeda. Itu yang pertama. Yang penting dalam maknanya sama. Kemudian nomor 2, sahabat yang meriwayatkannya sama. Kemudian yang nomor 3, jadi disebutkan dalam kitab Sahihnya jika diriwayat Bukhari di kitabnya yang lain seperti kitab Adabul Mufrad, kitab Tarikh atau yang lainnya, maka tidak berlaku istilah muttafaqun alaih. Kalau misal di dalam Sahih Bukhari ada bab ini, kemudian di dalam Sahih Muslim tidak ada dalam bab di dalam kitab Sahih Muslimnya, maka itu tidak disebut dengan muttafaqun alaih. Jadi harus ada di dalam Sahih Bukhari ataupun di dalam kitab Sahih Muslim. Nah, itu ya untuk 3 syarat kalau misal makna muttafaqun alaih itu disandarkan kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, untuk pendapat yang kedua mengenai makna muttafaqun alaih, yaitu ditunjukkan kepada 3 imam. Ya,
Kalau misal tadi 2 imam, nah kalau misal sekarang 3 imam. Siapa saja? Yaitu ada Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad Ibnu Hambal di dalam kitabnya Al-Musnad. Itu, teman-teman. Nah, kemudian ada pendapat yang ketiga mengenai muttafaqun alaih itu, ini lebih ekstrim ya. Jadi makna muttafaqun alaih itu dia tidak ditunjukkan atau tidak disepakati oleh ketiga imam yang tadi. Akan tetapi standar tolak ukurnya ketika hadis itu benar-benar bersih, tidak ada cacat, tidak ada syad, maka hadis tersebut bisa dikatakan muttafaqun alaih. Itu ya mengenai makna muttafaqun alaih dari pandangan ulama hadis mengenai makna muttafaqun alaih. Itu. Nah, kemudian di sini illa anna Ibnu Shalah, hanya saja Ibnu Shalah berkata, nah kalau misal di atas ini kan dia kesepakatan Imam Bukhari dan Muslim, bukan kesepakatan umat. Nah, di sini Ibnu Shalah mengatakan akan tetapi kesepakatan umat itu ya menjadi keharusan yang akan menghasilkan hadis itu. Jadi keharusan adanya kesepakatan umat terhadap hadis tersebut ya. Karena kesepakatan umat atas penerimaan penerimaan kesepakatan itu akan diterima hadisnya gitu loh. Jadi kalau misal gampangnya untuk Ibnu Shalah di sini itu berpendapat oke dah, misal muttafaqun alaih itu disandarkan kepada Imam Bukhari Muslim, tapi bukan umat. Tapi yang perlu digarisbawahi, Ibnu Shalah mengatakan tapi menjadi keharusan juga gitu loh. Umat pun menerima mengenai hadis tersebut. Kayak gitu. Ya gimana, kan umat ntar yang mau menjalankan kan, bukan ini gitu loh. Maka umat pun harus menerima itu. Maka ya sudah dipastikan gitu loh, umat pun akan menerima ketika hadis itu telah diriwayatkan atau telah disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu saja untuk mengenai makna muttafaqun alaih. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada masukan monggo. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.